Om Swastiastu. Salam rahayu rahajeng, semeton titiang sareng sami, pamekasan umat Hindu, ring DJ ide danem kenaren mangkin, dumugi statu kena rahayu rahajeng, dirgayuse, bahagia, raket ring pasemetonan lan pasewitran. Kecunuk malin triki sareng titiang jero komang jero alit ring channel YouTube jero dasaran adnyana. Pada video kali ini, titiang akan membagi tutorial sedikit mengenai tata cara pelaksanaan upacara Dewa Yagna, yaitu piodalan alit yang dilaksanakan di Gedong Suci. Secara garis besar, tatanan upacara piodalan alit yang digunakan atau yang dilaksanakan di Gedong Suci hampir sama dengan yang dilakukan di Merajan ataupun tempat-tempat suci lainnya. Miring mangkin kawitin. Sebelum upacara Puja Wali Alit dilaksanakan, maka akan diawali dengan upacara Mapekeling. Upacara Mapekeling ini bertujuan untuk permohonan izin kepada beliau sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan upacara piodalan alit di Gedong Suci, di mana pemberitahuan ini ditujukan kepada beliau Betara-betari yang melinggih di Gedong Suci. Adapun tujuan daripada upacara Mapekeling ini, selain sebagai simbol pemberitahuan, adalah untuk memohonkan kelancaran agar diberikan bimbingan dan tuntunan dalam pelaksanaan upacara dari awal sampai akhir agar berjalan sempurna. Pada upacara Mapekeling ini, kita menggunakan sarana Banten Pejati ataukah beras dipat daksina. Setelah selesai upacara Mapekeling, maka dilanjutkan dengan upacara pabersihan, yaitu memprayasita. Pada upacara ini, maka juru mangku ataukah pemimpin upacara akan melaksanakan upacara pembersihan, yaitu pembersihan sarana upacara dan juga tempat yang nanti akan diupacarai dengan menggunakan Banten pabersihan, yaitu Banten Kalemigi atau Drumanggala, Prayasita, Bahaya Kaon, dan juga Banten Pangulapan. Upacara pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan semua sarana upacara dan juga semua alat ataupun semua bebantenan yang nanti akan digunakan pada saat puja wali atau piodalan. Adapun tirta yang digunakan adalah tirta Pancagangga yang dimohonkan kepada beliau-beliau yang menguasai 5 penjuru mata angin. Setelah juru mangku selesai mengucapkan mantra dan juga memimpin upacara pembersihan, maka tirta yang ada pada Banten pembersihan tersebut dipercikkan kepada semua sarana upacara dan juga tempat ataupun pelinggih-pelinggih yang nanti dilaksanakan sebagai tempat upacara. Setelahnya baru dilanjutkan dipercikkan kepada semua peserta upacara yang hadir. Setelah upacara pembersihan ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan upacara mecaru, di mana dalam video ini upacara mecaru yang dilaksanakan menggunakan caru ekesate ayam putih atau siap putih. Adapun tujuan daripada upacara caru sendiri adalah sebagai persembahan kepada para buta kala, buta kali, buta, buti, bergala, bergali agar tidak mengganggu jalannya upacara piodalan alit yang akan dilaksanakan. Setelah upacara pecaruan selesai, maka dilanjutkan dengan upacara selanjutnya, yaitu nedonang ide betara-betari yang melinggih di Gedong Suci agar berkenan hadir untuk menyaksi upacara yang akan dilaksanakan. Karena dalam video utawi, karena dalam upacara kali ini tiang juga akan mengganti dak sini linggih, maka
Pada saat mepekeling kali ini, Tiang juga sekaligus akan mepekeling bahwa beliau akan dibuatkan tempat yang baru, sehingga pada saat nedunang beliau nanti akan ditedunkan dan juga akan melinggih di daksina linggih yang baru. Pekeling dilanjutkan dengan nedunang ide betara-betari yang melinggih di gedong suci, kemudian ditedunkan, yaitu secara simbolis dengan mencabut salah satu sekar atau bunga atau salah satu bagian yang ada dalam daksina linggih yang lama, kemudian disumpangkan atau dipasangkan pada daksina linggih yang baru. Hal ini merupakan simbol bahwa beliau sudah dipindahkan dari linggih yang lama menuju linggih atau tempatnya yang baru. Upacara selanjutnya yaitu mendak kebeji. Dalam mendak kebeji ini kita laksanakan secara sunil atau ngubeng, yaitu menggunakan sarana peras taksina atau banten pejati, kemudian toya anyar, dan juga nanti toya beji yang digunakan sebagai sarana pembersihan atau sarana mesucian ide betara-betari. Adapun sarana lain yang digunakan dalam upacara ini selain pejati atau pras taksina adalah tapakan pemendak, rantasan pemendak, canang lenggewangi buratwangi, canang pesucian, dan juga harum-harum, termasuk di dalamnya adalah bunga harum dan juga lainnya yang masuk dalam kegandan, seperti misalnya parfum dan alat-alat rias yang lain. Setelah prosesinya selesai dilakukan, maka yang terakhir yaitu memercikkan tirta yang digunakan sebagai tirta beji dan juga tirta yang ada pada tapakan pemendak. Setelah selesai semua prosesi ini, maka dilanjutkan dengan upacara mepekeling, yaitu daksina linggih akan kembali melinggih pada tempatnya, yaitu pada pelinggih atau pelapan yang ada di gedong suci. Dan sebelum dipindahkan, maka semua daksina linggih termasuk juga banten tapakan linggih dan juga banten atawi cana rantasan kita asapi terlebih dahulu menggunakan pengasapan. Kemudian dupa ditancapkan pada masing-masing daksina linggih sebelum diangkat atau disunggi. Kemudian kaayap terlebih dahulu menghadap lingga, menghadap linggih utawi menghadap tempat ke gedong suci. Semua daksina ini akan kembali ditempatkan ke tempat semula sebelumnya. Setelah semua daksina linggih kembali menempati tempat masing-masing, maka dilanjutkan dengan upacara menghaturkan banten perarian. Banten perarian ini sendiri menggunakan banten pejati atau pras daksina yang dilengkapi dengan wedang, sodan, dan juga beberapa jajanan lain sesuai dengan kemampuan. Setelah selesai menghaturkan upacara ini atau upakara yang Tiang sebutkan tadi, yaitu upakara perarian, maka barulah dimulai dengan prosesi, yaitu pelaksanaan ngaturuning mapekeling, yaitu ngantep puja wali. Pada saat ini semua banten yang diaturkan kepada beliau akan dipekelingkan atau diatur uningkan oleh pemimpin upacara, yaitu jero mangkunya sendiri. Setelah selesai mengucapkan mantra dan juga setelah selesai mengatur runing tentang upacara yang dilaksanakan, tentang puja wali alit yang digunakan, maka semua list, baik itu dari list sorohan
tepung tawar dari semua bebantenan itu ditatas terlebih dahulu, kemudian terakhir diperciki dengan tirta pemuput, dan juga terakhir yaitu semua ayaban diayab sebagai simbol bahwa beliau telah berkenan, menyaksikan beliau telah berkenan ngupesaksi semua upakara yang telah diaturkan pada puja wali tersebut. Apabila pada saat puja wali juga ada semeton yang naur bisama, maka naur bisama mepekeling naur bisama dilakukan setelah selesai upacara mepekeling banten utama, yaitu banten piodalan pada saat puja wali alit. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan upacara mepekeling naur bisama. Setelah semua prosesi ini selesai, maka dilanjutkan dengan upacara ngaturang sembah bakti. Kemudian dilanjutkan dengan lunas wangsuh pada ide betara, yaitu berupa tirta dan juga bija. Upacara yang terakhir dilaksanakan adalah ngelinggihan. Karena semua proses sudah selesai, maka kita akan ngeluhuran ide betara dengan mengaturkan upakara penyineb, yaitu menggunakan daksina ataukah banten pejati sanikatur luhur, kemudian disor menggunakan sarana segehan agung. Dengan demikian, maka berakhirlah semua prosesi upacara piodalan alit yang digunakan atau yang dilaksanakan pada hari itu. Angge semeton sekali sepunika sani preside tiang sharing video mungkin sinah sampun akeh kekurangannya nih, banyak kekurangannya. Kirang langkung titiang lunas sinampura. Om Santih Santih Santih. Om Salam Rahayu.